Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Badri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921 50311. Di sini saya ingin mempresentasikan ulangan tengah semester dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baik, materi yang pertama ada bank. Pengertian bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Menurut Dr. B.N. Ajuha, pengertian bank adalah tempat untuk menyalurkan modal dari masyarakat yang tidak dapat menggunakan uang secara menguntungkan kepada pihak yang dapat membuat uang tersebut lebih produktif untuk memberikan keuntungan pada masyarakat. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana bank dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana yang dipilih dapat disesuaikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas ataupun lembaga keuangan lainnya. Menurut Kuncoro dan Suarjono, dapat bersumber dari yang pertama dana sendiri, dana pihak ke-1, yang kedua ada dana pinjaman dari pihak luar, dana pihak kedua, yang ketiga ada dana masyarakat yaitu dana pihak ketiga. Dana sendiri atau dana pihak 1 yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya, modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat. Selanjutnya, modal ini dapat diperbesar dengan cara penambahan modal oleh pemilik bank ataupun dengan cara melakukan go public. Modal yang disetor yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari. Yang kedua ada dana pinjaman dari pihak di luar bank, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari bank sentral, dana pinjaman dari pihak luar bank yang lazim disebut dengan dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank. Yang ketiga ada dana masyarakat yaitu atau dana pihak ketiga. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran, ataupun dengan cara pemindahan bukuan. Giro atau demand deposit yaitu simpanan berjangka panjang yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi dua, yaitu pertama deposito berjangka dan sertifikat deposito. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Tabungan atau saving dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Penggunaan dana bank, dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah, tapi sebagian dana adalah dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan tersebut, juga untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-biaya serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam bentuk aktiva dengan berbagai macam-macam pertimbangan. Coleman dan Simoson dalam bukunya yaitu Bank Manajemen yang dikutip Si Hombing mengemukakan 4 langkah untuk penggunaan dana yang dimiliki oleh bank sebagai berikut. Yang pertama adalah the high priority atau primary reserve. Yang kedua the second priority atau protective investment. Yang ketiga ada the third priority atau customer credit demands. Yang keempat the fourth priority yaitu open market investment for income. Penggunaan dana bank untuk dua prioritas pertama
adalah dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer dimaksudkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank sehari-hari, termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Cadangan sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari 1 tahun. Cadangan sekunder ini semata-mata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungannya. Penyaluran kredit dilakukan dengan memberikan kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank, dan investment merupakan penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk menghasilkan penghasilan. Macam-macam jenis simpanan. Yang pertama ada simpanan giro. Simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro atau lainnya yang dipersemakan dengan itu. Yang pertama ada buku tabungan, kedua ada slip penarikan, yang ketiga ada kwitansi, yang keempat ada kartu plastik. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.